Di tengah luasnya Samudra Pasifik, terdapat kepulauan yang begitu terpencil, seolah berada jauh dari peradaban dunia. Jaraknya ribuan kilometer dari daratan besar, dikelilingi lautan luas, dan untuk mencapainya pun dibutuhkan perjalanan panjang melintasi samudra. Namun, di balik keterpencilannya, kehidupan di tempat ini justru menyimpan banyak kejutan. Alamnya masih sangat alami, lautnya jernih, pulau-pulaunya eksotis, sementara masyarakatnya hidup dengan tingkat pendapatan dan daya beli yang relatif tinggi. Bahkan, kehidupan setelah masa kerja pun mendapat jaminan melalui sistem dana pensiun. Tempat ini bernama Cook Islands. Cook Islands merupakan negara kepulauan di Pasifik Selatan yang terdiri dari 15 pulau, dengan Rarotonga sebagai pulau terbesar sekaligus pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Kepulauan ini berada di kawasan Polinesia dan tersebar di wilayah Samudra Pasifik yang sangat luas. Jarak antar pulaunya pun cukup berjauhan, sehingga kehidupan masyarakat di masing-masing pulau sangat bergantung pada transportasi laut dan udara. Kondisi geografis tersebut membuat hampir segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat harus melewati perjalanan panjang. Banyak sekali hal aneh dan unik yang ada di negara kepulauan ini. Salah satu yang paling unik adalah statusnya sebagai sebuah negara. Bayangkan sebuah negara yang memiliki pemerintahan sendiri, parlemen, dan sistem hukumnya sendiri, tetapi penduduknya justru merupakan warga negara dari negara lain. Inilah yang terjadi di Cook Islands. Cook Islands memiliki pemerintahan sendiri dan berada dalam hubungan yang disebut Free Association atau asosiasi bebas dengan Selandia Baru. Hubungan ini terjadi sejak tahun 1965 ketika Cook Islands memperoleh pemerintahan sendiri. Sejak saat itu, pemerintah Cook Islands memiliki kewenangan untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri. Selandia Baru tidak menjalankan pemerintahan sehari-hari di kepulauan ini, sehingga Cook Islands bukanlah provinsi atau wilayah administratif Selandia Baru. Penduduk Cook Islands merupakan warga negara Selandia Baru. Mereka menggunakan paspor Selandia Baru dan memiliki hak untuk tinggal serta bekerja di Selandia Baru. Namun, ketika berada di Cook Islands, kehidupan sehari-hari mereka diatur oleh pemerintah Cook Islands sendiri. Jadi, seseorang bisa menjadi warga negara Selandia Baru, tetapi tinggal di Cook Islands yang memiliki pemerintahan, parlemen, dan sistem hukum sendiri. Jumlah penduduk asli yang tinggal di Selandia Baru justru jauh lebih banyak daripada yang menetap di Cook Islands sendiri. Di Cook Islands, penduduk yang tinggal di kepulauan tersebut hanya sekitar belasan ribu orang. Sementara diaspora masyarakat Cook Islands di Selandia Baru jumlahnya berkali-kali lipat. Dengan kata lain, lebih banyak orang Cook Islands yang hidup di luar tanah asalnya daripada yang tinggal di negara kepulauan tersebut. Meski begitu, pendapatan warga lokal Cook Islands tergolong sangat makmur. Standar gaji minimum di sini $10,5, tapi warga lokal rata-rata mendapatkan upah sekitar $15 per jam, dengan waktu kerja rata-rata 40 jam dalam seminggu. Artinya, dalam kondisi normal, seorang pekerja memperoleh sekitar $600 per minggu. Gaji $10,5 per jam biasanya digunakan untuk pegawai yang baru mulai kerja atau pekerja dari luar negeri. Jika bekerja lebih dari 40 jam dalam seminggu, jam kerja tambahan bisa mendapatkan tarif yang lebih tinggi. Bahkan dalam kondisi tertentu dapat mencapai hingga 1,5 sampai 2 kali lipat dari tarif normal. Artinya, jika seseorang bekerja 8 jam per hari, dalam 5 hari pertama, ia sudah mencapai 40 jam kerja. Setelah melewati batas tersebut, jam kerja berikutnya dapat dibayarkan dengan tarif lembur yang lebih tinggi. Dengan pola kerja seperti ini, pekerja yang mengambil banyak jam tambahan dapat memperoleh penghasilan $1.000 New Zealand atau setara dengan lebih dari 10 juta rupiah. Namun dari penghasilan tersebut terdapat potongan sekitar 10%, yaitu 5% untuk pajak dan 5% untuk uang jaminan hari tua atau pensiun. Dan yang menarik, gaji di sini tidak dibayarkan setiap bulan seperti yang umum terjadi di Indonesia, melainkan setiap minggu. Jadi, belum sempat uang gajian sebelumnya habis digunakan, beberapa hari kemudian sudah datang lagi pembayaran berikutnya. Harga bahan pokok di sini juga jauh lebih murah jika dibandingkan dengan upah yang didapatkan.
Harga beras berada di kisaran 3–4 dolar Selandia Baru per kilogram. Artinya, hanya bekerja 8 jam sehari, seorang pekerja bisa membeli 30–40 kilogram beras. Bandingkan dengan Indonesia, yang standar upah hanya Rp100.000 per hari, hanya bisa membeli 7 kilogram beras. Bahkan, rata-rata pengeluaran masyarakat Cook Islands hanya sekitar 19% dari total pendapatannya. Salah satu hal yang membuat pengeluaran di sini relatif rendah adalah gaya hidup masyarakatnya. Rarotonga tidak memiliki pusat perbelanjaan besar atau deretan toko barang mewah seperti di kota-kota besar. Kehidupan berjalan lebih sederhana dan santai, dengan pengeluaran utama berkisar pada kebutuhan sehari-hari seperti makanan, air, listrik, transportasi, serta perawatan rumah. Dengan pilihan untuk menghabiskan uang yang lebih terbatas, sebagian pendapatan masyarakat pun dapat tersisa lebih banyak setelah kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Dengan wilayah yang kecil, sumber daya ekonomi yang terbatas, serta jumlah penduduk yang tidak besar, kegiatan ekonomi di kepulauan ini sangat bergantung pada kedatangan wisatawan. Sektor pariwisata menyumbang sekitar 85% terhadap perekonomian Cook Islands. Ketergantungan tersebut membuat perubahan jumlah wisatawan dapat memberikan dampak yang besar. Ketika kunjungan wisatawan menurun, hotel dan penginapan akan mengalami penurunan tingkat hunian, restoran kehilangan pelanggan, sementara perusahaan tur dan transportasi juga mengalami berkurangnya permintaan. Dampaknya bisa merambat kepada para pekerja karena jam kerja dan pendapatan dapat ikut berkurang. Dalam kondisi yang lebih luas, penurunan aktivitas pariwisata juga berarti berkurangnya perputaran uang di dalam perekonomian Cook Islands. Besarnya peran pariwisata juga menjelaskan mengapa banyak pekerjaan di Rarotonga berkaitan dengan industri ini. Hotel, resort, restoran, dan berbagai usaha yang melayani wisatawan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, termasuk pekerja dari luar negeri. Salah satunya adalah masyarakat Indonesia yang bekerja di berbagai sektor pelayanan, seperti penginapan, restoran, dapur, housekeeping, dan pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan industri pariwisata Cook Islands. Meskipun Cook Islands terdiri dari 15 pulau, sebagian besar penduduknya terkonsentrasi di Rarotonga. Pulau ini merupakan yang terbesar di antara kepulauan Cook Islands dan menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, layanan publik, serta kegiatan ekonomi. Rarotonga memiliki satu keunikan yang bisa langsung dirasakan wisatawan sejak pertama kali tiba di pulau ini. Pulau terbesar di Cook Islands ini dikenal memiliki populasi ayam liar yang sangat banyak, hidup bebas di sekitar permukiman, kebun, dan kawasan wisata. Keberadaan ayam liar ini kerap menimbulkan persoalan bagi penduduk. Ayam sering memasuki kebun untuk mencari makanan, mengacak-acak tanah, dan memakan atau merusak tanaman. Karena itu, di beberapa lingkungan, ayam liar dianggap sebagai hama yang perlu dikendalikan. Gangguan tersebut juga dapat dirasakan oleh wisatawan. Ayam jantan yang hidup bebas berkokok setiap pagi, dan suaranya terdengar dari sekitar rumah maupun tempat penginapan. Bagi wisatawan yang tidak terbiasa dengan suara ayam, kokok pada pagi hari dapat mengganggu waktu istirahat. Karena tidak memiliki pemilik, ayam-ayam ini bebas diburu dan dimanfaatkan untuk dikonsumsi, baik dagingnya maupun telurnya. Masyarakat memiliki keleluasaan untuk mengambil ayam atau telur yang mereka temukan di sekitar lingkungan mereka. Namun meskipun kesempatan untuk mendapatkan ayam dan telur secara gratis terbuka lebar, tidak banyak masyarakat lokal yang sengaja menghabiskan waktu untuk memburunya. Bagi mereka, waktu lebih berharga untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan. Selain itu, tekstur daging ayam liar yang cenderung lebih keras dan alot juga membuatnya kurang diminati oleh sebagian masyarakat lokal. Namun bagi pekerja Indonesia yang terbiasa mengolah ayam kampung dan memiliki waktu luang untuk memasaknya, ayam liar ini justru bisa menjadi pilihan untuk dikonsumsi, sekaligus menghemat pengeluaran. Dengan mendapatkan ayam secara gratis, mereka tidak perlu membeli daging ayam di toko dan bisa mengurangi pengeluaran kebutuhan makanan setiap bulannya. Kelapa menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Cook Islands. Hampir setiap hari, masyarakat di sini sudah terbiasa minum air kelapa segar. Kelapa tumbuh melimpah di berbagai penjuru Rarotonga dan mudah ditemukan di sekitar rumah maupun kebun, sehingga air kelapa menjadi minuman yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Bagi masyarakat Cook Islands, kelapa sudah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan mereka. Bahkan, pohon kelapa juga menjadi salah satu patokan dalam menentukan seberapa tinggi bangunan boleh didirikan di Cook Islands. Salah satu hal yang langsung terlihat ketika berada di Rarotonga adalah hampir tidak adanya gedung-gedung tinggi. Hal ini bukan kebetulan. Pemerintah Cook Islands memiliki kebijakan yang membatasi ketinggian bangunan agar tidak melebihi pohon kelapa atau pohon palem tertinggi di sekitarnya. Dengan aturan tersebut, bangunan tidak diperbolehkan mendominasi garis langit pulau dan pemandangan alam tetap menjadi elemen utama. Kebijakan ini diterapkan untuk mempertahankan karakter Rarotonga sebagai pulau tropis yang alami dan tidak terlalu padat. Pemerintah ingin mencegah perkembangan pariwisata yang mengubah garis pantai menjadi deretan bangunan beton atau gedung bertingkat seperti yang dapat ditemukan di sejumlah kota wisata besar. Karena itu, meskipun pariwisata menjadi sumber utama perekonomian Cook Islands, pembangunan tetap diarahkan agar tidak menghilangkan landscape dan suasana khas pulau tersebut. Hasilnya dapat langsung terlihat dari wajah Rarotonga. Hotel, resort, restoran, dan berbagai fasilitas wisata tetap tersedia, tetapi bangunannya cenderung rendah dan menyatu dengan lingkungan sekitar. Dari berbagai penjuru pulau, yang lebih dominan terlihat bukan gedung-gedung tinggi, melainkan pepohonan kelapa, pegunungan hijau, dan langit terbuka. Pemandangan seperti inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan wisatawan rela datang begitu jauh ke Rarotonga. Mereka datang dari berbagai benua, menempuh perjalanan ribuan kilometer melintasi Samudra Pasifik untuk menikmati laut biru yang jernih, laguna yang tenang, pantai berpasir putih, hutan tropis, serta pulau-pulau kecil yang masih sangat alami. Bagi wisatawan yang terbiasa dengan kota-kota besar, Rarotonga menawarkan suasana tropis yang semakin sulit ditemukan di tempat lain. Salah satu kawasan yang paling terkenal adalah Muri Lagoon di bagian tenggara Rarotonga. Dari garis pantainya, wisatawan dapat melihat laguna berair jernih dengan beberapa pulau kecil atau motu yang tersebar di depannya. Perairannya yang relatif tenang membuat kawasan ini menjadi salah satu pusat aktivitas wisata di Rarotonga. Wisatawan dapat berenang, snorkeling, naik kayak, hingga mencoba paddleboard sambil menikmati pemandangan pegunungan hijau yang mengelilingi pulau. Di sepanjang kawasan Muri juga terdapat berbagai penginapan, restoran, dan fasilitas wisata, sehingga kawasan ini bukan hanya tempat untuk menikmati pantai, tetapi juga salah satu pusat kehidupan wisata di Rarotonga. Ketika matahari mulai turun, Muri berubah menjadi tempat yang berbeda. Kawasan yang pada siang hari dipenuhi aktivitas di laut, mulai dipenuhi wisatawan yang mencari makanan dan suasana malam. Salah satu yang terkenal adalah Muri Night Market, tempat berbagai penjual lokal menawarkan makanan dan minuman dalam suasana yang lebih santai. Di sini, wisatawan tidak hanya datang untuk melihat keindahan alam, tetapi juga merasakan kehidupan masyarakat setempat melalui makanan dan interaksi langsung. Meski terlihat terpencil, fasilitas transportasi di Rarotonga tergolong lengkap. Rarotonga memiliki berbagai pilihan kendaraan untuk menunjang mobilitas penduduk maupun wisatawan, mulai dari mobil, sepeda motor dan skuter, taksi, hingga kendaraan sewaan. Namun yang paling menarik untuk wisatawan adalah adanya bus umum yang berputar mengelilingi pulau dengan jalur sepanjang 30 km. Bus tersebut berputar searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Bagi wisatawan, keberadaan bus ini membuat perjalanan dari satu kawasan ke kawasan lain menjadi relatif mudah tanpa harus menyewa kendaraan sendiri. Namun keindahan Cook Islands tidak berhenti di Rarotonga. Sekitar 220 km ke arah utara, terdapat Aitutaki, sebuah pulau dengan penduduk sekitar 1.800 orang yang menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di seluruh kepulauan ini. Dari Rarotonga, Aitutaki dapat dicapai dengan penerbangan sekitar 50 menit. Dan begitu tiba, alasan mengapa wisatawan rela datang sejauh itu menjadi semakin jelas. Di hadapan Aitutaki terbentang Aitutaki Lagoon, sebuah laguna luas dengan air biru kehijauan yang sangat jernih dan dangkal. Di dalamnya terdapat sekitar 15 pulau kecil atau motu, sebagian berupa hamparan pasir putih yang ditumbuhi pohon kelapa. Tidak seperti kawasan wisata pantai yang penuh bangunan, sebagian besar pemandangan di sini justru terdiri dari laut,
pasir, pepohonan, dan langit terbuka. Karena itulah perjalanan ke Aitutaki biasanya tidak berhenti di daratan. Wisatawan justru menjelajahi Laguna menggunakan perahu, berpindah dari satu motu ke motu lainnya, berenang dan snorkeling di perairan jernih, melihat ikan tropis serta kerang raksasa, kemudian menikmati makan siang di tengah suasana pulau yang sangat tenang. Menariknya, keindahan Laguna ini juga menjadi bagian dari pengalaman menginap di Aitutaki Lagoon Private Island Resort. Resort yang berada di sebuah pulau kecil pribadi ini menawarkan konsep penginapan tropis yang menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Bangunan-bangunan bergaya tropis berdiri di antara pepohonan kelapa, sementara di depannya terbentang langsung perairan Laguna. Lokasinya juga relatif dekat dengan bandara udara Aitutaki, sehingga wisatawan dapat dengan mudah melanjutkan perjalanan dari bandara menuju kawasan resort dan langsung menikmati suasana Laguna. Untuk menikmati pengalaman tersebut tentu tidak murah. Harga menginap di resort ini berada di kelas premium dan dapat mencapai lebih dari $1.000 per malam atau lebih dari 10 juta rupiah, tergantung jenis bungalow dan tanggal perjalanan. Dengan harga tersebut, pengunjung sudah mendapat fasilitas kayak dan paddleboard, sepeda, serta antarjemput dari bandara Aitutaki. Namun bagi traveler dengan anggaran terbatas, tersedia banyak pilihan penginapan yang relatif lebih terjangkau, mulai dari sekitar $100 atau sekitar 1 jutaan rupiah per malam. Sementara itu, untuk menjelajahi Aitutaki Lagoon, wisatawan dapat memilih paket perjalanan dengan harga sekitar $225 hingga $300 Selandia Baru. Biasanya sudah mencakup perjalanan menggunakan perahu dan berbagai aktivitas selama menjelajahi Laguna. Di balik wilayah Cook Islands yang sebagian besar berupa lautan, ternyata tersimpan potensi kekayaan yang berada jauh di bawah permukaan. Dasar laut di wilayahnya memiliki polymetallic nodules, yaitu batuan kecil yang terbentuk dan tersebar di dasar laut dalam, dengan kandungan mineral seperti kobalt, nikel, tembaga, dan mangan. Mineral-mineral tersebut banyak digunakan dalam berbagai industri modern, termasuk pembuatan baterai, kendaraan listrik, perangkat elektronik, hingga berbagai kebutuhan industri lainnya. Potensi inilah yang kemudian mulai menarik perhatian negara lain. Pada 2025, Cook Islands menandatangani kesepakatan kerjasama selama 5 tahun dengan China untuk eksplorasi dan penelitian mineral dasar laut. Kerjasama ini mencakup transfer teknologi, dukungan logistik, serta penelitian mengenai ekosistem laut dalam. Namun, kesepakatan tersebut tidak memberikan izin untuk melakukan penambangan. Kesepakatan ini juga menimbulkan perhatian dari Selandia Baru. Pemerintah Selandia Baru mempertanyakan keputusan Cook Islands yang membuat kesepakatan tersebut tanpa konsultasi terlebih dahulu. Di sisi lain, pemerintah Cook Islands menegaskan bahwa mereka memiliki hak untuk membangun hubungan dan kerjasama dengan negara lain demi kepentingan pembangunan nasionalnya. Itulah sekelumit kisah tentang Cook Islands, sebuah negara kepulauan kecil di tengah luasnya Samudra Pasifik, yang ternyata menyimpan begitu banyak keunikan di balik letaknya yang terpencil. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.